Permisi Pak, selamat pagi. Ya nak, selamat pagi. Mari silakan masuk. Ya, Pak. Ayo kita duduk di sini. Oke, gimana kabarmu hari ini? Baik Pak, saya sehat. Baik, oke. Syukurlah kalau kamu sehat ya. Oke, jadi tadi sebelum di sini kamu ada mata pelajaran apa? Tadi ada mata pelajaran matematika sih Pak. Di kelas. Ya. Oke, menurutmu gimana sih matematika itu susah atau enggak? Susah Pak, karena pelajarannya kan menghitung. Iya. Ya, Bapak juga rasa itu matematika tuh memang lebih menguras tenaga ya. Iya. Oke, jadi Bapak ngerti lah itu. Jadi sebelum kamu kesini sudah sarapan? Tadi sudah Pak, saya singgah di kantin sebentar. Berarti ini lagi jam istirahat atau jam masuk? Jam istirahat Pak. Jam istirahat ya. Oke, pas berarti ya. Ya. Sebelumnya Bapak mau terima kasih nih kepada kamu ya sudah datang ke ruang BK ini kan. Karena sebenarnya dari kemarin-kemarin juga sih Bapak pengen kamu kesini, pengen ngobrol sama kamu gitu, pengen cerita-cerita gitu kan. Cuman kita baru ada waktunya hari ini gitu. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil kamu kesini? Kurang tahu sih Pak, ini kenapa ya Pak? Sebenarnya nggak ada masalah besar ya, jadi kamu jangan takut ya. Bapak cuma mau ngajak kamu ngobrol santai, cuma mau berbagi cerita sedikit sama kamu gitu kan. Jadi kamu nggak usah terlalu tegang, kita relax saja di sini ya, santai saja ya. Bapak panggil kamu sini karena belakangan ini Bapak dapat laporan nih dari wali kelas kamu gitu kan, kalau kamu nih ada apa gitu konflik gitu dengan teman di kelas. Nah, jadi Bapak pengen tahu nih ada apa gitu kan. Jadi saya harap kamu jangan takut lah untuk bercerita apapun itu tentang perasaan kamu gitu. Nah, karena kita di sini saling mengerti gitu. Nanti Bapak jaga rahasia kamu gitu kan. Jadi Bapak gak bakal cerita kemana-mana. Kita juga saling terbuka di sini. Jadi nggak perlu ada yang ditutupkan gitu kan. Nah, jadi menurutku kira-kira itu ada apa, kenapa bisa terjadi gitu konflik di kelas? Kemarin saya sempat Pak ada selisih paham sama teman sekelas saya karena saya anggap bahwa pendapat saya itu sudah benar atau sudah betul, tapi teman-teman saya yang lain bilang kalau pendapat saya itu tidak betul Pak gitu. Oke, nggak ngerti itu berarti masalah itu terjadi karena kalian beda pendapat begitu kan? Ya, Pendapatmu misalkan A, pendapat temanmu B begitu kan? Bapak bisa mengerti itu ya. Kira-kira bagaimana juga menurutmu dengan teman yang lain, apakah bagus-bagus saja? Kemarin sempat bagus saja sih Pak, sempat renggang karena masalah ini kemarin karena perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ya. Oke. Kemudian kamu Bapak dengar juga kalau ada teman nih yang bercerita gitu sama kamu kan, terus kamu nih rasanya tidak peduli gitu, tidak mendengar. Kira-kira kenapa kamu rasa begitu? Karena saya merasa mereka itu cuma menceritakan masalah yang mereka buat-buat saja Pak, dan saya tidak mau mendengarkan cerita yang tidak penting buat saya gitu Pak. Kamu tidak mau terlalu mendengar cerita-cerita yang Ya. kamu rasa tidak terlalu penting ya bagi diri kamu. Oke. Terus menurut kamu kalau kamu pernah nggak sih bercerita sama teman kamu itu tentang masalah kamu, apapun itu kamu pernah? Pernah sih Pak, saya pernah cerita sama teman saya. Pernah ya. Ya. Di situ kamu rasa nggak respon temanmu seperti apa? Respon mereka bagus saja sih Pak, mereka menanggapi cerita saya, mereka mendengarkan cerita saya. Ya, mereka menanggapi ceritamu dengan bagus ya. Ya. Terus
kalau temanmu sedang bercerita nih sama kamu, nah kamu itu menanggapinya gimana sih? Kamu sifat kamu sama mereka, apakah kamu mendengarkan atau kamu pergi gitu atau cuek aja gitu? Kadang kalau teman saya cerita, saya tidak mendengarkan mereka Pak, saya cuek begitu. Kamu cuek. Iya, karena saya merasa mereka tuh bukan tanggung jawab saya Pak. Bukan tentang jawab kamu gitu kamu rasa ya. Iya. Terus pendapat teman sifat temanmu itu ketika kamu cuek-cuek begitu, adakah sifat tertentu mereka gitu? Misalkan tidak jadi cerita gitu, atau mereka merasa pernah menurut kamu nggak sih atau sih? Saya sempat sih Pak, karena apa ya, yang saya rasakan ketika mereka itu saya merasa sakit hati Pak. Saya merasa tersinggung karena mungkin saya tidak dihiraukan atau tidak Gitu. didengar dengan mereka Pak gitu. Oke, mantap. Paham gitu ya. Menurutmu kira-kira kalau kamu tidak mendengarkan temanmu bercerita nih, nah kira-kira temanmu nih perasaannya gimana? Mungkin mereka kecewa dengan saya, mungkin mereka merasa tersinggung karena cerita mereka tidak didengarkan dengan saya Tidak Pak. mendengar. Ya. Beberapa hari itu bapak ada sempat melihat nih kamu misalkan ada teman nangis gitu kan, kamu udah terlalu memperhatikan gitu. Kira-kira pendapatmu tentang mereka bagaimana? Pendapat saya karena kalau mereka nangis itu bukan tanggung jawab saya sih Pak, karena kan itu masalahnya mereka, bukan masalahnya saya. Jadi seperti itu Pak. Oke, bapak ngerti. Kan belakangan juga kan bapak sempat kasih tuh layanan klasikal. Yang bertema tuh empati terhadap teman. Kamu masih ingat kan? Iya Pak. Oke, kan di situ ada beberapa poin penting tuh. Yang pertama ada empati terhadap teman, mendengarkan teman, mengerti perasaan teman, dan menghargai pendapat teman yang lain. Kan ada beberapa poin penting tuh. Nah, dari beberapa poin itu menurutmu yang mana paling sulit untuk kamu lakukan pada dirimu? Mungkin berempati sama teman sih Pak. Empati kepada teman. Iya. Itu rasanya yang paling sulit kamu lakukan ya? Iya Pak, saya merasa itu sulit bagi saya. Kenapa kamu bisa berempati kepada teman itu rasanya sulit? Karena saya kadang kalau misalnya saya merasa saya sendiri kan Pak, mereka tidak terlalu penting untuk saya. Kadang pun kalau misalnya saya ada masalah, mereka juga belum tentu mau membantu saya atau menenangkan saya. Jadi saya melakukan hal itu juga Pak. Itu sih Pak dari diri saya. Berarti kamu nggak terlalu penting gitu ya kalau misalkan sama orang, karena orang lain juga nggak terlalu peduli sama diri kamu. Makanya kamu gitu juga sama mereka. Kalau orang itu mungkin tidak kamu terlalu akrab gitu ya sama kamu. Iya Pak, betul sekali. Paham itu. Kemudian yang lainnya itu kan kamu sudah, yang paling sulit rasa kamu lakukan berempati kepada teman. Berarti yang lainnya mungkin masih bisa lihat kamu lakukan kan? Menurutmu kalau kamu kalau temanmu nih bercerita nih, terus apa yang seharusnya kamu lakukan nih biar mereka merasa tidak tersinggung begitu? Mungkin saya akan mendengar cerita mereka dengan baik. Mungkin kalau misalnya teman saya ada yang nangis, saya mungkin coba menenangkan mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, seperti itu Pak. Oke, itu jawaban yang bagus ya. Jadi memang betul kamu harus empati sama mereka, ya harus tenangkan kalau ada yang nangis gitu kan. Kalau menurutmu misalkan nih temanmu menyampaikan pendapat nih yang berbeda sama kamu gitu,
kan rasanya apa itu tersinggung gitu kan karena pendapat mereka berbeda. Nah, kira-kira menurutku bagaimana sikap yang baik tuh misalkan orang menyampaikan pendapat yang berbeda gitu sama kamu, bagaimana sikap kamu seharusnya menerima pendapat itu yang berbeda? Mungkin kalau saya mendapat pendapat yang berbeda dari teman saya, Ya. mungkin seharusnya saya menerima pendapat mereka, Kak. Apapun pendapat mereka saya akan terima, dan saya tidak memberikan kritikan atau masukan yang tidak baik kepada mereka, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, itu jawaban yang bagus ya. Jadi yang kamu sudah jawab itu, Bapak rasa itu sudah benar ya. Memang kita harus menerima kritikan ataupun pandangan lainnya dari teman kita, dari siapa guru begitu ya, karena kita saling memberikan pendapat kita kepada mereka, bukan berarti kita salah gitu kan. Nah, bisa jadi kita sama-sama salah nih, tapi kita saling melengkapi gitu. Nah, menurutmu mulai sekarang nih kira-kira kamu pengen lakukan gimana untuk biar berbeda dari dirimu yang kemarin, biar lebih berempati lagi gitu? Mungkin kemarin kan saya ada masalah pendapat dengan teman saya di kelas saya. Mungkin saya akan minta maaf kepada mereka, Kak, karena setelah konseling ini saya merasa kalau masalah itu bukan datang dari lain tapi dari diri kita sendiri. Ya mungkin saya minta maaf pada teman saya kemarin yang mungkin saya buat bersinggung, buat dia merasa kecewa. Mungkin itu sih, Pak, yang akan saya lakukan. Karena kamu akan minta maaf dulu kan kepada mereka. Karena saya sudah salah. Iya, itu langkah yang bagus ya dirimu. Kira-kira nih untuk mulai lebih empati kepada temanmu, apakah kamu akan melakukannya mulai saat ini? Mungkin saya akan mulai coba dari sekarang sih, Pak. Oke, kamu akan coba dari sekarang. Nah, dari 4 poin empati itu misalkan mendengarkan, mengerti perasaan teman, menghargai pendapat. Kira-kira yang mana dulu nih kamu mau terapkan pada dirimu, yang paling bisa lah kamu terapkan saat ini? Saya akan coba mendengarkan, Pak. Mendengarkan. Karena mungkin dari saya mendengarkan, dari situ saya bisa berempati kepada teman saya. Mungkin saya bisa bercerita dengan mereka dengan baik. Oke, berarti kamu sudah sadar nih gimana harusnya kamu berperilaku kan? Kamu juga sadar perilaku kamu belakangan ini yang salah itu kan? Nah, jadi Bapak senang juga sama kamu karena sudah bisa menyadari itu semua gitu. Dan ya Bapak rasa mungkin karena kamu juga sudah sadar dan kamu akan melakukannya juga ya, saya rasa konseling kita kali ini Bapak rasa cukup gitu kan. Jadi Bapak pengen simpulkan dulu nih untuk hari ini. Kamu awalnya memang merasakan tersinggung gitu, tidak mau mendengarkan temanmu karena rasanya mereka menyedihkan gitu. Rasanya mereka seperti menambah ya cerita yang difantasi gitu, dan mereka juga kamu rasa bukan tanggung jawab gitu. Ya, tapi Bapak senang kamu bisa sadar itu semua, kamu bisa sadar itu salah, dan kamu saat ini ya, sudah mau berubah gitu, sudah mau lebih berempati ya. Jadi Bapak bangga sama kamu, dan Bapak juga yakin kamu pasti bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Ya, jadi kalau kamu pengen kembali nih, pengen cerita lagi ke mereka, ya kamu boleh datang kok, Bapak bakal terima kamu dengan senang hati gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya saya merasa masih ada yang kurang atau ada hal yang lain, mungkin saya akan datang kembali ke Bapak. Boleh Bapak senang hati dari Bapak, bisa langsung ke sini aja ya. Oh, ya. Kamu boleh kembali sekarang, mungkin sudah masukkan kamu sudah ya. Oh, Terima ya, kasih Pak. atas Ya, Pak. Terima kunjungannya. kasih, Pak. Iya. Permisi ya, Hati-hati. Pak. Iya.
Thank you.